Dan saya berharap tidak ada terulang dimanapun mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren, Masya Allah, benar-benar saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat. Saya mohon hormati wanita, hormati wanita. Akhir 2019, pengguna media sosial di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dikejutkan dengan pernyataan seorang perempuan yang mengaku telah dicabuli pengurus sekaligus putra pemilik pondok pesantren besar di Kecamatan Ploso, Jombang. Namun, 3 hari kemudian, akun yang mengunggah pernyataan itu hilang. Selanjutnya, di berbagai grup percakapan tersebar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polres Jombang. Penyidikan dilakukan terhadap seseorang berinisial MSA dengan sangkaan pencabulan. Sehari kemudian, saya menerima sebuah pesan berisi kronologi peristiwa pencabulan. Saya mencoba menelusuri kebenarannya. Saya berusaha menghubungi MSA yang namanya disebut di SPDP polisi dan di dalam pesan yang beredar di grup-grup percakapan. Tetapi tidak banyak pihak yang mau berbicara terbuka terkait dugaan pencabulan, pelecehan, dan penyekapan yang melibatkan nama MSA. Setelah 2 hari tanpa hasil, saya mencoba menemui kuasa hukumnya. Ya, sejak saya dan tim ditunjuk sebagai kuasa hukum, ya tentunya hanya teken surat kuasa, di mana surat kuasa itu juga sudah saya beritahukan ke Polres. Tentang perkembangannya kami masih menunggu. Karena apa? Kami dari tim kuasa hukum memang menunggu MSA dipanggil. Lah, kenyataannya sekarang dipanggil atau tidak dari tim kuasa hukum belum tahu, karena memang dari Polres tidak menghubungi kita, dari pihak MSA juga tidak menghubungi kita. Jadi kita nggak tahu. Agus Khoirul Huda mengaku kurang memiliki keleluasaan dalam menangani kasus ini. Untuk berkomunikasi dengan kliennya saja, Huda harus melalui perantara. Beberapa saat setelah bertemu saya pada 30 Desember 2019, Agus Khoirul Huda menerima pesan singkat yang berisi pencabutan kuasa atas MSA. Sementara itu, saya berupaya mencari tahu keberadaan korban. Saya menghubungi kuasa hukum korban dan membuat janji bertemu. Kuasa hukum korban menunjukkan tangkapan layar berisi surat penyidikan kepolisian, komunikasi korban dan tersangka, dan beberapa bukti komunikasi lainnya. Kuasa hukum korban juga menyampaikan proses hukum yang telah dilalui korban. Sejauh ini, ada 2 korban yang melaporkan pencabulan, pemerkosaan, penyekapan, dan kekerasan seksual oleh tersangka. Laporan dilakukan sebanyak 3 kali, antara 2017 hingga 2019. Tetapi, baru setelah laporan terakhir, kuasa hukum melihat titik terang, yakni pada laporan 29 November 2019, yang dalam kurun waktu 13 hari, Polres Jombang mengeluarkan SPDP dan menetapkan MSA sebagai tersangka. Tersangka sudah 2 kali dipanggil polisi, namun tidak datang. Kuasa hukum dan korban berharap pihak-pihak lain turut mengawal kasus ini. Kami mohon meminta kepada Kapolri untuk turun, karena kami melihat ada indikasi oknum-oknum ya yang berharap proses hukum ini tidak jalan. Oleh karenanya yang pertama kepada Kapolri untuk mengawal kasus ini. Yang kedua, kami berharap kepada Komnas Perlindungan Perempuan untuk membantu korban dalam pemulihan psikologis. Yang ketiga, kepada Kementerian Perempuan juga untuk turun, untuk membantu mengawal kasus ini sampai dengan tuntas. Didampingi kuasa hukum, saya kemudian menemui orang tua salah satu korban. Pada 29 Desember 2019, saya bertemu orang tua korban. Ayah korban menyatakan, ketaatannya pada tuntunan pondok pesantren dan rasa hormat kepada kiai tidak pernah luntur. Tetapi ia menuntut keadilan ditegakkan. Untuk keamanan korban, identitas orang tuanya saya samarkan. Orang tua mana sih yang
menginginkan anaknya menjadi korban pelecehan seksual. Dan orang tua mana yang tega, rela anaknya menjadi korban. Siapapun orang tuanya, apapun profesinya. Seandainya itu terjadi pada orang tua orang yang lain, apakah itu pejabat, apakah orang kecil, seperti seandainya terjadi pada anaknya Bapak Kapolres, anaknya Bapak Ketua Kejaksaan, anaknya Bapak Ketua Hakim, anaknya Bapak Kepala Daerah atau Bupati dan lain sebagainya lah, Mbak. Saya yakin beliau-beliau tidak akan rela, beliau-beliau akan marah, beliau akan menuntut keadilan, Mbak. Kepada kuasa hukum, saya menanyakan kemungkinan untuk menemui korban. Untuk melindungi identitasnya, saya menyebutnya sebagai korban 1. Demi keamanan, korban 1 tidak tinggal bersama orang tuanya. Berdasarkan keterangan orang tua korban, orang-orang suruhan tersangka kerap mendatangi kediaman korban. Mereka mendesak korban agar mencabut laporan polisi dan menerima penyelesaian yang mereka tawarkan. Kepada saya, korban 1 mengatakan upaya hukum yang ia tempuh adalah bagian dari ikhtiar agar peristiwa serupa tidak menimpa santri lain. Karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini, Mbak. Kejadian itu terus terulang. Saya ngerasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor ke situ. Saya juga sudah diperiksa, saya bersedia menjadi saksi. Sudah diperiksa, sudah berjalan, ternyata gagal, tidak berhasil. Saya tidak putus doa, tapi kemudian ada yang menguatkan saya tuh, kalau ini nggak harus ditindak lagi, nggak ada yang berani melangkah, tidak akan berhenti masalah ini. Akhirnya saya menguatkan, ya Allah, tolong hamba. Saya memutuskan untuk mengambil ini jalur hukum. Kalau nggak seperti ini nggak akan selesai. Saya beranikan diri. Saya yakin Allah pasti menolong. Tak sedikit pun terbersit dalam benak korban. Kepergiannya untuk mondok di kota santri bakal berujung petaka. Di hadapan saya, korban 1 menceritakan kronologi pencabulan yang dilakukan tersangka. Menurutnya, peristiwa tersebut bermula saat wawancara internal pada 2017. Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal. Kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengenalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya tidak paham nol apa yang dimaksud. Saya tidak paham juga maksudnya metafakta itu bagaimana. Intinya tidak bisa digunakan akal. Saya harus menjiwai itu. Sampai dia menunggu lama, sekali lama dia menunggu. Saya tetap tidak berkenan. Dia menyuruh saya lagi.
dengan alasannya sama. Di situ saya merasa tertekan, saya merasa ngawang, hidup nggak hidup, mati nggak mati. Saya benar-benar ngawang, ibaratnya itu titik kehilangan induk. Saya nggak tahu harus bagaimana, saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali. Ngawang rasanya, ya saya rasakan ngawang, benar-benar melayang. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya minta balasan. Dan dalam hati saya bilang, alam semesta menyaksikan. Dalam hati saya bilang bahwa alam semesta menyaksikan. Meskipun tidak ada orang di situ, alam semesta menyaksikan. Saya yakin alam akan membalas. Saya itu Menurut korban, peristiwa itu terjadi sebanyak 2 kali. Korban mengaku tahu ada sejumlah santri perempuan lain yang mengalami kejadian serupa. Korban kemudian mencoba mencari keadilan dengan menuliskan kronologi peristiwa yang menimpanya dan bermaksud menyampaikan tulisan tersebut kepada pimpinan tertinggi pesantren. Ia menitipkan tulisan itu kepada orang kepercayaan tersangka. Di luar dugaan korban, tulisan itu malah tersebar di grup percakapan pesantren. Di tengah kecemasannya, 2 pekan kemudian sejumlah pria mendatangi asrama dan memaksa korban membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan permohonan maaf. Terus mereka bilang kalau saya itu penyebar fitnah, mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah. Saya sampaikan, saya tidak menulis fitnah, itu asli, nyata terjadi kepada saya. Mereka tetap memaksa, tetap menyatakan bahwa saya penyebar fitnah. Saya sampaikan, fitnah dari mana? Kalau memang itu fitnah dari mana? Itu real kejadian yang saya alami. Di situ sampai saya nangis. Saya juga bilang ke mereka, ke bapak-bapak itu, saya sampaikan ke mereka, bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan, kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya, anak kamu diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaanmu sebagai orang tua? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu menyuruh anakmu mau menulis surat pernyataan bahwa dia itu salah? Kenyataannya dia yang teraniaya. Bagaimana perasaanmu? Saya sampaikan ke mereka. Mereka tidak bisa menjawab. Tetap memaksa saya, tetap menyuruh saya menulis surat bahwa saya bersalah. Saya tidak merasa salah, saya tidak mau menulis. Saya jawab seperti itu. Sepekan setelah itu, korban menerima surat pemecatan dari pondok pesantren. Korban memutuskan melawan. Untuk kepentingannya dan atas nama korban-korban lainnya, ia berjuang mencari keadilan lewat jalur hukum. Oktober 2019, laporannya tercatat di Kepolisian Resor Kabupaten Jombang. Saya yakin, saya masih percaya ada hati yang masih murni. Saya masih percaya di negara ini masih ada jiwa-jiwa yang suci, yang melihat dengan kebenaran. Saya yakin masih ada. Korban sadar yang ia hadapi adalah jalan terjal dan panjang. Ia berharap hukum tegak tak berpihak. Demi kebenaran, demi keadilan, demi kemanusiaan. Saya tidak takut. Saya tidak akan takut. Saya tidak gentar. Saya akan terus maju. Saya yakin Allah menolong saya. Masih ada korban selain korban 1, tetapi saya tidak berhasil bertemu korban 2. Saya mendapatkan pernyataan korban 2 dari rekaman percakapan telepon antara korban dan kuasa hukumnya. Korban 2 mengaku hampir 5 tahun dipacari oleh tersangka dan dijanjikan bakal diperistri.
Korban mengaku dicabuli saat masih berusia 15 tahun pada 2012. 4 tahun kemudian, ketika korban berniat melepaskan diri dari tersangka, bukan kebebasan yang ia dapat. Jadi saya tuh udah dibuka paksa itu Pak. Belum ngapain, saya itu kan udah semuanya disuruh. Saya udah bilang nggak mau, udah kayak gitu kan. Saya mau udah sampai nangis itu Pak saya awalnya, nangis. Terus habis itu saya minta putus, nggak bisa, udah itu. Nah terus lama-lama yaudah Pak, saya mau nggak mau di situ terus. Terus akhirnya kalau misalnya saya nolak ya udah mulai ada obrolan ancam gitu lah Pak, mulai ancam masalah itu udah mulai bawa keluarga. Terus katanya seolah-olah dia tuh kayak punya ilmu yang dia itu gimana ya, punya ilmu soal dia tuh ini loh, sampai tangannya dia tuh genggam gitu. Bapak jenenge wong tua mah lu Pak itu mungkin bisa Pak apa ya Pak, saya tuh lupa kata itu kayak di kotak gitu loh, nanti hancur gitu di hotel. Nah terus kan perjanjiannya kan kudu nuruti apa kartu gitu kan, aku udah tanggung jawab nanggonku kayak gitu. Ya udah, nah ternyata udah pas udah di hotel, loh mas kok apa dia tuh ngajak lu mas, aku bilang gitu kan, aku mau loh, jadi kan aku mau ngomong apa, langsung saya tuh langsung langsung ngomong itu di depan saya pas gitu loh Pak. Loh kok jadi ayo pengen tahu mana ya kayak gitu loh Pak, pengen tak ajar mana gitu. Nyiksa benar ya. Nah ya udah ya Pak, ya saya mau nggak mau udah itu sama dia main bertiga udah. Jadi itu saya udah mulai nangis, saya nangis kok gini, aku bilang gitu. Korban 2 mencoba mencari perlindungan. Ia jatuh hati pada salah seorang santri di ponpes tersebut dan memohon bantuan kepada santri tersebut untuk membantunya lepas dari tersangka. Tetapi upaya korban diketahui tersangka. Menurut korban, ia kemudian dijemput paksa oleh orang suruhan tersangka dan dibawa ke sebuah tempat yang disebut Puri. Berarti benar langsung saya digeret ke dalam gitu. Kalau itu langsung saya ditendang, dipukulin lagi. Itu sampai saya itu kan di sana kan di Cokol kan banyak jendela gitu kan Pak. Saya hampir mau jatuh ke bawah, tapi ditahan sama dia. Saya dua kali hampir jatuh dari jendela itu Pak. Hari itu ya. Iya hari itu juga. Pada itu saya disuruh buka baju waktu itu Pak. Bukan nanti buat Pak. Langsung dia itu langsung bawa tempat sampah. Udah di tangan, udah di atas. Bukan agak kayak gitu loh Pak. Bukan agak masa aku mau langsung dilempar itu Pak tempat sampah itu. Bagi korban 2, hari itu adalah hari paling perih dalam hidupnya. Setelah dianiaya, korban disetubuhi secara paksa. Dengan pertolongan seorang teman, korban berhasil meninggalkan Puri dan pergi jauh dari pesantren. Ia berharap tersangka diadili dan dihukum. Saya tidak terima dengan tindakan asusila yang telah diperbuat oleh Mas Boy terhadap saya dan juga teman-teman saya. Dan saya mau Mas Boy dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia. (7 Januari 2020, saya mencoba menemui MSA di Puri Semanding, Ploso, Jombang. Namun MSA tidak di tempat. Saya diarahkan menuju Pondok Pesantren Pusat. Di Pondok Pesantren Pusat, saya bertemu dengan perwakilan pengurus pondok pesantren. Perwakilan pondok yang bernama Khairul ini menyampaikan, MSA belum bisa ditemui. Karena tak mendapatkan banyak keterangan, saya pun berpamitan. Kasus ini telah mengundang perhatian berbagai pihak. 8 Januari 2020, puluhan aktivis di Kabupaten Jombang yang tergabung dalam Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual mendatangi Polres Jombang. Mereka menuntut polisi segera menahan tersangka. Mendorong dan mendesak Kapolres Jombang untuk mengusut tuntas sampai melakukan penahanan terhadap Muhammad Subuki Azal Sani, salah satu tokoh yang ada di Jombang. Kedua, menolak segala upaya berkaitan dengan penangguhan penahanan terhadap pelaku, karena ini dikhawatirkan dapat menginspirasi, mendorong tokoh-tokoh lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Kapolres Jombang memastikan proses hukum terhadap tersangka MSA berlanjut.
kami terus berjalan ya melakukan proses penyidikan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dan tersangka ya pemanggilan pertama tidak hadir. Ini kita luncurkan pemanggilan tersangka yang kedua. Dalam pemanggilan kedua, tersangka dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 14 Januari 2020. Tetapi tersangka tidak hadir. Pada hari itu, sekelompok orang mendatangi Mapolres Jombang. Kelompok yang mengaku sebagai pendukung tersangka itu menyebut upaya hukum yang ditempuh korban adalah bentuk kriminalisasi terhadap pesantren. Orang-orang yang sengaja melakukan kriminalisasi. Selain berorasi dan menggelar doa bersama, 6 orang peserta aksi bertemu Wakil Kepala Polres Jombang. Juru bicara Pondok Pesantren Muhammad Soleh mengatakan, proses hukum yang menjerat tersangka adalah buntut persoalan internal pesantren. Jika berdasarkan informasi yang kami dapatkan, itu kan tindakan pidana sampai terjadi pelecehan, kemudian kekerasan seksual dan penyekapan. Bagaimana sikap sendiri? Kami menolak, membantah adanya persoalan. Alasannya bagaimana, Pak? Karena memang tidak ada. Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi berharap persoalan hukum yang melibatkan tersangka MSA tidak diperlebar. Tindak pidana yang disangkakan terhadap MSA tidak semestinya mencemarkan nama baik pesantren. Artinya kita tidak bisa melihat pondok pesantrennya, tidak bisa melihat lembaganya, tetapi adalah oknum orangnya. Ini yang saya ikut prihatin, terlebih sebagai yang dikatakan di publik adalah sebagai tokoh masyarakat. Kami ingin menjaga marwah daripada lembaga-lembaga pendidikan Islam, lembaga-lembaga apapun yang ada di Jombang, dan utamanya Jombang tetap kondusif. DPRD Jombang berharap kasus ini tidak membuat masyarakat khawatir menyekolahkan anak mereka di pesantren-pesantren di Jombang. DPRD berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas dan membuka diri jika ada laporan pelanggaran hukum yang dialami oleh santri. Sementara Bupati Jombang, Munjidah Wahab mengatakan, pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap korban dan mendorong kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional. Kalau kita ada tindakan itu, ya kita memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Itu aja yang kita, sepanjang yang kita bisa lakukan. Ya, harapan saya supaya itu diselesaikan dengan cara baik dan profesional. Jadi dalam hal ini apapun jangan sampai berhenti, tapi diselesaikan dengan secara tuntas biar tidak ada kejadian lagi. Di sisi lain, kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pesantren di Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari 4.000. Ini kan pelaku biasanya, pelaku oknum pelaku. Kan tidak semua ustadz, tidak semua kiai, dan memang itu tidak boleh terjadi. Ustadz, kiai yang di dalam lingkungan pondok merupakan sosok yang harus ditaati, menjadi panutan, kemudian melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Makanya law enforcement ini harus ditegakkan. Karena kita adalah negara hukum, jadi tidak ada siapapun meskipun di pesantren itu punya otoritas tersendiri, masyarakat juga tidak usah khawatir kalau ada kiai yang tidak tersentuh oleh hukum. Tidak ada di Indonesia, tidak ada itu. 15 Januari 2020, Polda Jawa Timur mengambil alih kasus ini. Usai gelar perkara, Polda Jatim mencegah tersangka berpergian ke luar negeri. Ini menjadi perhatian kita bersama. Artinya, kita tidak melihat status apapun terhadap tersangka. Itu adalah equality, kesetaraan. Namun ada hal ya, pelibatan beberapa yang menjadikan ini proses penyidikan sedikit menjadi kendala secara teknis. Contoh, pemanggilan ke-1 ke-2 diabaikan, kemudian membentuk suatu perkuatan opini atau perkuatan pendapat ya, katakanlah pendapat keterangan yang di luar daripada proses penyidikan. Lebih baik pendapat itu dituangkan dalam berita acara dan sah menurut hukum yang kemudian menjadi hak daripada tersangka, seperti itu.
ya, penyidik melakukan pembatasan ruang gerak yang sifatnya adalah membatasi agar tidak keluar negeri. Menanggapi perkembangan kasus, pada 28 Januari 2020, juru bicara Pondok Pesantren Majmal Bahrain Hubul Waton Minal Iman, yang juga Sekretaris Jenderal Organisasi Sidikiyah, didampingi juru bicara tersangka, menggelar konferensi pers di Surabaya. Mereka menyangkal kronologi yang disampaikan korban. Sekretaris Jenderal Organisasi Sidikiyah, Ummul Khaironi menduga ada proses hukum yang dilanggar dalam penetapan tersangka terhadap MSA. Karena itulah, MSA tidak memenuhi panggilan polisi. Bapak MSA ini belum disidik, artinya keterangannya itu belum dimintain. Tetapi statusnya di dalam SPDP yang itu sudah beredar di media massa, itu statusnya sudah tersangka. Secara hukum ini tidak tepat gitu loh. Karena itu dari MSA tidak mau mendatangi kepolisian gitu loh, karena kita melihat sudah ada permainan ini sepertinya untuk menjebak. Usai menggelar konferensi pers, juru bicara tersangka Nugroho Haryanto mendatangi Polda Jawa Timur untuk menyampaikan surat dari tersangka. Dalam surat itu, tersangka mengatakan ia tidak bisa memenuhi panggilan polisi lantaran sedang merawat ayahnya yang sakit. Untuk menghadapi proses hukum yang berjalan, pihaknya berencana menyewa kuasa hukum untuk mendampingi tersangka. Upaya santri menuntut keadilan kerap menemukan jalan buntu. Berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan di lingkup pesantren tak seharusnya terjadi. Kali ini, akankah perjuangan korban membuka jalan keadilan? Mengungkap kebenaran di balik fakta, serta membawa kasus dugaan pelecehan seksual dan juga kekerasan yang terjadi pada santri di salah satu pesantren di Jombang hingga ke pengadilan telah menjadi pekerjaan rumah Polda Jawa Timur. Publik berhak mengawal dan mengawasi agar proses hukum yang sudah berjalan tak pincang.